Kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dengan rincian 8 body part. Jadi ada 61, ada 67, 8-nya body part. Beliau nangis, bilang benar, Iyanan musalla Al-Khazini roboh waktu jemaah salat asar katanya. Mestinya pihak guru pesantren yang introspeksi diri, minta maaf kepada umat Islam secara umum, kepada keluarga korban, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah 9 hari melakukan evakuasi pencarian terhadap korban peristiwa ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Ponpes Al-Khazini di Sidoarjo, Jawa Timur, tim SAR gabungan yang terdiri dari BNPB, Basarnas, TNI, hingga relawan akhirnya resmi menghentikan pencarian. Adapun korban yang telah dievakuasi sebanyak 171 orang, korban selamat 104 orang, dan korban meninggal dunia sebanyak 67 orang, termasuk 8 body part atau bagian tubuh. Di hari terakhir pencarian, tim SAR dan relawan bahu-membahu melakukan berbagai upaya terakhir untuk mencari kemungkinan adanya korban yang belum ditemukan. Dan seperti inilah laporan pencarian terakhir korban ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al-Khazini. Dulu. Jadi ini hari Selasa 7 Oktober 2025, kami tim SAR gabungan melaksanakan survei dan juga clean up ya di sekitaran lokasi. Ini seluruh korban sudah berhasil terevakuasi. Bisa dilihat kondisi di sekitaran bangunan pondok pesantrennya. Di tempat wudhunya di situ, kemarin di situ tempat wudhu. Kami menemukan beberapa korban juga di sini. Untuk adik Haikalnya kemarin ada di sekitaran sini, posisinya ada di daerah sini, adik Haikal. Berarti operasi SAR di Ponpes Al-Khazini Buduran Sidoarjo dinyatakan ditutup. Nanti
saya kasih di sini jumlah data korban yang berhasil dievakuasi dan juga yang status meninggal dunia. Kami dari tim SAR Surabaya terbagi dalam 3 tugas kita. Jadi yang pertama itu evakuasi, yang kedua tim penyemprotan untuk dekon ya, untuk dekon. Yang ketiga ya ini untuk pemantauan alat berat supaya bekerja lebih maksimal, karena kita bagaimanapun juga ada waktu yang membatasi kita, sehingga kita harus cepat. Karena bagaimanapun juga untuk SAR kali ini itu dengan korban jiwa yang begitu banyak, itu bila berlama-lama dengan operasi SAR ya itu akan berdampak kepada masyarakat. Dihentikannya pencarian korban ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al-Khozini dibenarkan oleh tim SAR dari Basarnas yang menurutnya sudah melakukan pencarian secara maksimal yang melibatkan banyak pihak termasuk relawan dari berbagai organisasi kemanusiaan. Lantas apa tata dari tim Basarnas setelah resmi menghentikan pencarian korban ambruknya bangunan musala di Pondok Pesantren Al-Khozini, dan berapa jumlah korban yang berhasil dievakuasi? Yang diketemukan adalah 61 jenazah dalam bentuk yang utuh, kemudian ada 7 body part. Dari perkiraan kita 63, dimungkinkan, sekali lagi dimungkinkan, nanti kepastiannya kita akan menunggu dari DVI, jadi sampai dengan hari ke-8, 6 Oktober 2025, mohon maaf, 7 maksudnya, hari ke-9, sekarang Selasa, hari ke-9, 7 Oktober 2025, kami ulangi, kami telah berhasil mengumpulkan 67 pack dalam rincian 8 body part. Jadi ada 61, ada 67, 8-nya body part. Nah itu terakhir kemarin itu pukul 21.03 kami temukan lagi 1 body part. Nah nanti seperti mungkin disampaikan oleh Bapak Deputi, mungkin dari sekian body itu adalah rangkaian-rangkaian, nanti yang akan menentukan adalah dari 3 DVI. Jadi dari total keseluruhan korban terevakuasi adalah 171 orang, kemudian 67
orang meninggal dunia. Dari 67 diantaranya 8 itu adalah body part, kemudian yang selamat tentunya 104. Kalau dari Basarnas menghitung jumlahnya kantong jenazah itu yang dihitung. Tapi kalau kita hitungnya yang utuh sama yang perbagian. Kemarin kita sudah mendapat penjelasan dari Kepala Basarnas bahwa yang dimaksud dengan body part itu adalah kaki ke bawah, ya, kaki. Kemudian patasnya sampai kepala, kemudian tangan, ya. Jadi jangan dipersoalkan ini kok ada perbedaan antara BNPB dengan tidak ada perbedaan. Basarnas menghitung jumlah kantong jenazah. Dari sekian kantong itu ada 7 body part. Dengan posisi di TKP pagi ini sudah rata dan dimungkinkan sudah tidak ada lagi tambahan, otomatis fase DVI 1 ditutup. Jadi karena tidak ada temuan lagi dan sudah rata. Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak, menunjukkan respons cepat dan mengambil peran aktif dalam penanganan insiden robohnya musala di Pondok Pesantren Al-Fauzini, Sidoarjo. Emil Dardak yang didampingi istrinya, Arumi Basin, langsung tiba di lokasi reruntuhan musala. Bersama jajarannya, Emil dan istrinya memantau proses evakuasi. Bahkan masuk ke titik-titik area reruntuhan untuk memastikan proses evakuasi berjalan optimal. Selain itu, Emil juga mengunjungi keluarga korban dan memastikan pemerintah Provinsi Jawa Timur telah menyiapkan pendampingan psikologis bagi korban yang dirawat di rumah sakit maupun orang tua korban yang masih menunggu di lokasi. Kamu ada kena sesuatu atau apa? Kaki kena benturan sama belakang kena sel. Fokus untuk memberi informasi sejelas-jelasnya kepada keluarga korban mengenai bagaimana proses ini berjalan, termasuk proses identifikasi postmortem yang tentu tidak mudah. Kami tadi ada kegiatan di TNI bersama Pak Kapolda. Beliau full memberikan dedikasi waktu dan Bu Khofifah kemarin full mengawal. Kami tidak bisa mengabaikan atau memungkiri banyak informasi berseliweran di berbagai media yang mempengaruhi psikologis dari orang tua juga. Saya punya tanggung jawab publik untuk melihat sendiri dan menyampaikan analisa terjujur dan terbaik yang bisa kami berikan terkait progres pelaksanaan yang sekarang berlangsung. Dan kami dapat katakan pada Pak Muji Imawan tadi dalam memberikan pengawalan yang sangat intensif tanpa istirahat untuk terus memproses, karena kita juga berkejaran dengan waktu terkait kondisi dari mereka yang ada di bawah reruntuhan itu. Di sektor yang baru saja dibuka dan dibersihkan materialnya akan ada lagi. Nah, yang paling penting ini ada melintang nempel miring itu yang hampir separuh dari lantai beton kalau kita lihat. Nah, itulah yang pengangkatannya paling rumit dan dimulai siang ini. Pasca ini sudah bisa dibersihkan. Dan itu yang mungkin akan memberikan banyak sekali gambaran juga terkait keberadaan siapapun yang mungkin masih ada di bawah reruntuhan. Robohnya musla di Pondok Pesantren Al-Fauzini memang memilukan. Tidak sedikit orang tua santri yang masih setia menunggu di lokasi untuk mengetahui nasib sang anak yang belum ditemukan. Seperti yang beredar di media sosial, tampak salah satu orang tua santri mengumandangkan azan di lokasi kejadian lantaran sang anak tak kunjung ditemukan. Sontak saja video menyayat hati tersebut viral dan menuai berbagai tanggapan keprihatinan yang mendalam dari sejumlah kalangan, tidak terkecuali Wakil Gubernur Emil dan pendakwah Dery Sulaiman.
Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Fokus kita sekarang banyak orang tua yang betul-betul berduka, dan setidaknya mereka ingin bisa menemukan anak mereka dalam kondisi apapun yang telah ditakdirkan. Yang masa hari ini seperti apa dari peristiwa ini, kita harap bisa diketemukan semuanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya pribadi dari Sulaiman mengucapkan duka yang mendalam, belasungkawa kepada seluruh keluarga, orang tua ya. Wallahi saya setiap melihat video ini saya nangis Pak. Saya nggak kuat membayangkan itu kalau itu anak saya Pak. Apalagi yang dengar ada yang salawat gitu ya, ada yang baca Quran, ada yang di semua, Masya Allah. Saya yakin anak-anak itu semua adalah anak-anak yang soleh, syahid, meninggal dalam menuntut ilmu, anak-anak surga, dan orang tua mesti bangga ya, ikhlaskan, semua datang dari Allah, akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah memaki takdir, menyalahkan siapapun juga. Ya, biarkan proses hukumnya berjalan ya. Negara kita negara hukum, kalaupun itu dianggap ada sebuah human error, tentu itu bukan karena kesengajaan ya, itu pasti karena kurangnya ilmu tentang bangunan. Mestinya pekerjaan itu, kata Nabi SAW, serahkan kepada ahlinya. Santri jangan disuruh ngecor, jangan disuruh bangun pesantren. Tugas mereka santri itu belajar. Jadi kalau dibilang ini takdir dari Allah, kita harus terima. Betul itu takdir dari Allah. Tapi asbabnya apa dulu? Nah, jadi tidak bisa kita menyalahkan Allah setiap keburukan. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk mengujinya ketika kita dapat perkara yang kita sukai. Tapi ketika dapat perkara yang tidak kita sukai, kita dilarang oleh Allah Ta'ala untuk mencaci, menghina siapapun, kecuali hinalah dirimu sendiri. Kalaupun ada yang belum jumpa anak-anaknya, ikhlaskan. Ya, anggaplah itu sebagai pemakaman mereka di sana. Orang tua yang sabar, saya yakin akan menjadi orang tua yang lebih dekat dengan Allah Ta'ala juga. Ya, ikhlaskan ya. Semua milik Allah. Kita nggak punya apa-apa. Anak kita bukan punya kita, Allah yang punya. Kalau bisa ambil dengan caranya, dengan cara apa? Dengan tidur dia bisa mati. Anak lagi tidurnya nggak bangun bisa. Ya, jadi jangan, coba kalau nggak ya. Ketika orang mengatakan coba kalau begini, coba kalau begitu, maka tercabutlah satu rukun iman di diri dia, iman kepada takdir baik dan buruk. Mudah-mudahan Allah kasih rezeki yang banyak, yang berkah, biar pembangunannya jauh lebih baik lagi, dan Allah jadi kebaikan dan keberkahan di dalam tempat tersebut, dan turut berduka cita, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga semuanya dibalas oleh Allah dan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kebaikan dan keberkahan. Mudah-mudahan meninggal dalam keadaan syahid karena berada di dalam pendidikan agama atau berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Meninggalnya selalu syahid. Mestinya pihak guru pesantren yang introspeksi diri, minta maaf kepada umat Islam secara umum, kepada keluarga korban, dan minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak usah cuci tangan, tidak usah merasa tidak bersalah ataupun apalagi menyalahkan takdir. Kalau bangunan itu ya, kalau dari lihat konstruksi ya, aku lihat tuh rekaman Google Map, fotonya kan dari tahun ke tahun kan, itu memang tiang yang digunakan tuh nggak wajar, kecil banget, tiang itu kecil banget. Jadi Allahu Akbar, nggak ngerti deh gimana kok bisa bikin bangunan lantai 4 terus dengan tiang sekecil itu. Apalagi santrinya ribuan. Allahu Akbar. Kita nggak tahu ya kapan Allah akan memulangkan kita, dengan cara apa, waktunya juga nggak pernah diberitahu kapan, tempatnya di mana juga. Tapi semoga ya diberikan tempat sisi terbaik, pulang dalam kondisi mengabdi atas pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Mudah-mudahan dari ibadahnya yang benar-benar selembut sutra, seputih suci kapas, itu benar-benar bisa jadi
barometer lah buat para santri dan santriwati ini mendapatkan posisi yang terbaik. Di tengah duka mendalam atas peristiwa nahas robohnya bangunan musala Pondok Pesantren Al-Khazini di Sidoarjo, muncul kisah haru perjuangan seorang ayah dari salah seorang santri bernama Al-Fatih Cakrabuana yang berhasil dievakuasi dengan selamat setelah tertimbun reruntuhan selama 3 hari. Mengetahui anaknya ikut menjadi korban ambruknya musola yang menewaskan puluhan santri, ayah santri bergegas ke lokasi untuk mencari anak tercintanya. Dan siapa sangka keajaiban Tuhan datang saat putus asa sudah di batas ambang hatinya. Ya, putranya, Al-Fatih ditemukan selamat tanpa luka serius. Dan seperti inilah cerita keajaiban yang dialami Al-Fatih setelah 3 hari terjebak dalam reruntuhan. Terima kasih semuanya yang sudah bantu saya Al-Fatih Cakrabuana. Motor sekelangkong. Motor sekelangkong. Setegina. Setegina. Bu Gubernur. Bu Gubernur. Pak Emil Darda. Pak Emil. Wakil Gubernur. Wakil Gubernur. Ya, Gubernur Bu Hovifah. Iya. Presiden siapa? Pak Prabowo. Penanggulangan bencana dan tim SAR yang telah bekerja luar biasa siang malam, mudah-mudahan terus bisa memberikan yang terbaik. Ya, Fatih senang. Alhamdulillah ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau nangis, bilang benar, iyanan musalla Al-Khazini roboh waktu jemaah salat asar katanya. Itu ada yang kenal Al-Fatih, ada yang kenal Al-Fatih, ternyata nggak tahu teman-temannya. Berarti Al-Fatih ini ada di dalam menurut saya. Dan Al-Fatih ini paling terakhir ditemukan. Artinya setelah golden istilahnya golden time ya. 70 jam lebih Al-Fatih ini baru ditemukan. Itu ada kemungkinan 6 orang yang hidup. Nah, saya pesan waktu itu minta juga tolong selamatkan 6 anak ini, walaupun saya tidak tahu siapa 6 anak ini, apakah ada anak saya atau tidak, tapi namanya nyawa manusia ini sangat-sangat penting. 1 nyawa aja sangat berharga, apalagi 6. Tolong selamatkan ini. Dan kemudian di akhir-akhir itu muncul ada 4 nama, yang 2 nama 2 orang tidak ada namanya. Saya berharap mudah-mudahan di antara yang 2 ini ada nama anak-anak saya gitu. Tapi kemudian tetap tidak muncul, sampai kemudian anak saya ditemukan sudah tiba di rumah sakit. Nah, kebetulan tim SAR-nya ini tahu ke saya gitu ya. Hanya dengar-dengar saya punya anak namanya Al-Fatih. Dia menghampiri saya, "Kiai, siapa nama anak jenengan?" "Al-Fatih," kata saya. "Al-Fatih siapa, Kiai?" "Al-Fatih Cakrabuana." Dia langsung nangis. "Kiai, Al-Fatih Cakrabuana selamat, sekarang ada di rumah sakit." Ya Allah, luar biasa bahagianya. Tapi saya luar biasa ya Allah. Ketika itu dia pingsan atau gimana, tidur gitu, tidak tahu gimana. Jadi Al-Fatih ini sebelum sholat jemaah dia sudah datang ke musala duluan. Jadi karena lama akhirnya dia nunggu sampai ketiduran. Nah, sampai ambruk itu dia ada orang banyak lari, dia lari, kemudian dia jatuh pingsan di tempat yang Allah takdirkan ya masih selamat dia. Tapi saya hanya bisa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan wali santri ini diberikan ketabahan, kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.